Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan kaum muda dan seluruh jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan siaran program Gemar Gerakan Baca Alkitab Rutin melalui channel YouTube GSCA Peniel Indonesia Surabaya maupun melalui audio yang telah dibagikan oleh Bapak Gembala melalui aplikasi WA. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti program Gemar yang indah ini. Nah, sebelumnya izinkan saya Bapak Ibu Saudara supaya boleh sharing tentang kebenaran firman Tuhan yang telah saya renungkan sehingga boleh menjadi berkat bagi kita semua dan juga menjadi pembelajaran bagi saya juga Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, mari kita akan membaca ayat bacaan kita pada hari ini, yakni ada di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membaca ayat ini, yaitu di dalam kitab Yohanes 10 ayat yang pertama sampai ke-21 ini berada di dalam satu perikop yang sangat luar biasa, yaitu berbunyi gembala yang baik. Ini adalah kabar baik Bapak Ibu Saudara, mari kita baca bersama-sama. 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi seorang memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia menjaga pembuka pintu dan domba-domba mendengarkannya suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti mereka karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ayat yang ke-6, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka Yesus sekali lagi katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ayat yang 13, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-dombanya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ia berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Lalu yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Nama Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop gembala yang baik ini, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang, Tuhan Yesus
berkata bahwa siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika orang-orang tersebut tidak memahami perkataan Tuhan Yesus pada mereka saat itu, maka Tuhan sekali lagi berkata, menjelaskan lebih detail, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapak Ibu Saudara, begitu luar biasa bahwa di dalam Yohanes 10 ayat yang pertama sampai seterusnya ini, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pintu. Dan Bapak Ibu Saudara, bagi domba-domba yang mengenal Ia, yang mengenal dan mengerti akan suara Tuhan, maka domba-domba itu akan mendapatkan apa yang dikatakan di dalam Yohanes ini tadi, yaitu padang rumput, Bapak Ibu Saudara. Nah, dan domba-domba itu akan selamat. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Puji nama Tuhan, bahwa demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengenal suara Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, mengerti apa yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu Saudara, maka kita juga akan selamat, dipelihara oleh Tuhan dan menemukan padang rumput, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam ayat yang ke-10, Tuhan berkata bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, sedangkan Tuhan datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, Bapak Ibu Saudara. Begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti suara Tuhan, kita mengikutinya, maka kita tidak akan berhubungan dengan yang namanya pencuri, Bapak Ibu Saudara, yang siap selalu untuk datang untuk membunuh dan membinasakan. Tetapi ketika kita, Bapak Ibu Saudara, mendengarkan Tuhan, maka kita mendapatkan hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, maka yang harus kita percayai bahwa ketika kita mendengarkan Tuhan Yesus, kita yakin dan percaya, kita memiliki iman bahwa Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik, Bapak Ibu Saudara. Bukan seperti gembala-gembala upahan ya, yang tidak memikirkan domba-dombanya, tetapi memikirkan dirinya sendiri. Tetapi Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik, yang memikirkan domba-dombanya. Tuhan rela memberikan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya, Bapak Ibu Saudara. Jadi siapapun di sini yang ingin mendapatkan keselamatan, nah, satu-satunya cara untuk mendapatkan keselamatan itu adalah hanya melalui Tuhan Yesus saja. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ini, Bapak Ibu Saudara. Begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi bukan hanya di situ saja. Di sini Tuhan mengatakan bahwa, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menemukan domba, nah ini menemukan domba-domba yang lain yang bukan berasal dari situ, tetapi ketika domba itu, Bapak Ibu Saudara, berada di dekat dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan, maka Tuhan juga akan menyelamatkan domba-domba itu. Nah, apa artinya, Bapak Ibu Saudara? Keselamatan ini, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya untuk orang-orang Israel, bukan hanya untuk orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, tetapi Tuhan membuka jalan untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya kita boleh menjadi satu kawanan, Bapak Ibu Saudara. Kita supaya boleh membuat orang lain mengerti akan kasih Tuhan, akan cinta Tuhan, sehingga orang lain boleh mengenal Tuhan dan mengikuti suara Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, orang lain di luar sana, Bapak Ibu Saudara, boleh mendapatkan keselamatan yang sama seperti yang kita dapatkan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita boleh menjadi satu kawanan dan di dalam satu gembala, naungan gembala Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara. Syaratnya itu tadi, percaya kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan tidak boleh kita berpendirian dengan pendirian kita sendiri.
suara Tuhan kita dengarkan, dan kita mengerti apa kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu yang terpenting. Puji nama Tuhan. Luar biasa, pada pagi hari ini kiranya pesan yang saya sampaikan ini boleh menjadi pembelajaran buat Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan kaum muda, seluruh jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan, dan juga menjadi pelajaran bagi saya sendiri supaya semakin mengikuti kehendak Tuhan dan mengerti, mengenal suara Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa untuk menutup Gemar pada pagi hari ini dan melanjutkan kegiatan aktivitas kita. Nama Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami telah mendengarkan Tuhan renungan yang telah kami pelajari Bapak di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, kami ingin selalu belajar mengenal dan mengerti suara Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak ingin terkecoh Tuhan, kami tidak ingin berpendirian sendiri, kami tidak ingin melempati pagar Tuhan Yesus, tapi kami mau Tuhan mengikuti jalan-Mu Tuhan Yesus, mengikuti pintu yang adalah Engkau satu-satunya Tuhan Yesus bagi kami. Kami hanya mau Tuhan Yesus keselamatan yang daripada Engkau Tuhan, kami percaya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang Kau perkenankan Tuhan, yang bisa mendengarkan suara-Mu. Dan Tuhan tolong selalu Tuhan Yesus Engkau berikan suara-Mu kepada kami Tuhan, supaya kami tidak tersesat Bapa. Dan terima kasih karena Engkau telah melindungi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar lagi kami juga akan melanjutkan segala kegiatan aktivitas kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu melindungi kami dari serigala-serigala Tuhan yang datang. Engkau melindungi, menaungi kami sebagai gembala yang baik Bapak. Puji nama Tuhan, kami ucap syukur. Kiranya Tuhan Yesus Gemar pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa kembali di Gemar selanjutnya.